Kita sering berpikir bahwa banjir hanya soal hujan, tapi di kota ini air yang turun membawa lebih dari sekedar genangan. Ia membawa cerita tentang makam yang longsor, tentang langkah yang tertahan, dan tentang hidup yang sulit mengalir saat air tak tahu kemana harus pergi. Selamat datang di Surakarta, tepatnya Wonoloyo, tempat di mana yang hidup dan yang telah tiada sama-sama terdampak. Disinilah kami pergi menuju Wonoloyo. Kami akan menelusuri beberapa tempat. Di antara suara kendaraan dan derap air, kota ini tampak biasa, tapi menyimpan luka yang dalam. Wonoloyo bukan hanya pemakaman. Ia adalah saksi bahwa bahkan tempat beristirahat terakhir pun bisa terusik saat air datang tanpa aba-aba. Di balik nisan yang berdiri rapat, kami menemui juru kunci yang sudah puluhan tahun menjaga tanah ini. Saya Bapak Suwarsono, saya sebagai pengelola makam di TPU Wonoloyo. Bagaimana kondisi TPU Wonoloyo saat musim hujan? Saat musim hujan memang berdampak sekali dikarenakan banyak tanah longsor. Kedua, banyak makam yang tergenang air. Musim hujan, ia bekerja 2 kali lebih berat. Kuburan yang longsor, tanah becek yang tak bisa digali, dan makam yang tergenang hingga tak terlihat. Ia bercerita, kadang butuh waktu sehari penuh hanya untuk menyiapkan satu liang lahat. Bahkan karena kurang tenaga, tapi karena terlalu banyak air. Perkenalkan, nama saya Dini Prasetyaningrum. Saya perwakilan dari anak ketua RT 04 RW 11. Baik Kak, dapatkah Anda menceritakan perubahan apa saja yang terjadi di lingkungan sekitar rumah Anda saat musim hujan tiba? Kalau musim hujan yang deras banget sama disertai angin kencang tuh biasanya banjir, karena selokan tuh nggak bisa nampung banyak air. Sangat berpengaruh ya, soalnya itu berdampak kepada aktivitas sehari-hari yang terhalang, misalnya berangkat sekolah, kerja, maupun ingin membeli sayuran di pasar, jadi kayak susah. Ini bukan cerita satu hari, ini cerita yang bisa terulang. Setiap kali hujan, tidak bisa ditampung oleh selokan yang terlalu kecil. Banjir ini bukan hanya terjadi karena saluran air yang terlalu kecil, tapi sampah pun bisa menjadi salah satu akibatnya. Sering terjadi karena penyumbatan selokan dari sampah-sampah yang berserakan dan menumpuk. Dari banjir ini mereka sudah melakukan beberapa usaha. Minggu pagi kadang di desa ini mengadakan kerja bakti bersama, membersihkan selokan minimal 1 minggu 1 kali. Lalu setelah itu kita membersihkan selokan-selokan juga yang ada di bawah rumah ini agar tidak menyumbat ke selokan utama yang terbesar. Berikut adalah perbandingan antara saluran air yang bersih dengan saluran air yang kotor. Saluran air yang bersih akan menyerap air yang berasal dari hujan, lalu dibuang ke tempat pembuangan akhir. Sedangkan pada saluran air yang kotor, akibat adanya sumbatan dari sampah, air tersebut tidak bisa terbuang ke pembuangan terakhir, sehingga menyumbat dan menyebabkan banjir. Nah, ini bukan tak bisa dicegah. Kita tahu hujan datang setiap tahun. Yang kita belum tahu, kenapa saluran air tetap belum siap. Sampah yang menumpuk bukan hanya dari satu rumah, tapi akibat dari kebiasaan yang dibiarkan. Masalah ini bukan hanya milik warga Wonoloyo. Ini cermin bagi kita semua. Harapannya supaya pemerintah
pemerintah lebih menegakkan untuk membuang sampah ke tempatnya secara langsung. Dan Banjir di Bonoloyo bukan hanya sekedar curah hujan yang tinggi. Ini adalah akibat dari saluran yang serumbat, sistem yang tidak diperbarui, dan kebiasaan yang dibiarkan. Warga sudah melakukan apa yang bisa mereka lakukan, membersihkan, menyesuaikan, bertahan. Kini giliran pemerintah untuk hadir, bukan hanya saat air naik, tapi sebelum semuanya tergenang. Karena setiap genangan yang tak ditangani bisa menjadi kubangan yang menenggelamkan harapan.